Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar teman-teman semua? Pada kesempatan kali ini, kami dari kelompok 9 akan mempresentasikan materi tentang surat dinas dan statuta. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Mursina dengan NPM 2019-21500-147. Di sini saya akan menjelaskan pengertian dari surat dinas. Surat dinas adalah suatu surat resmi yang dibuat oleh sebuah instansi atau lembaga dengan tujuan untuk keperluan dinas. Surat dinas biasanya dibuat oleh instansi dan ditujukan untuk keperluan kedinasan, baik itu pemerintah atau swasta. Karena fungsi kedinasan tidak hanya berlaku di pemerintahan, akan tetapi berlaku juga di instansi atau lembaga swasta. Biasanya isinya berupa urusan seperti penyampaian pengumuman, pemberian suatu izin, atau pemberian tugas, dan lain-lain. Surat dinas ditulis untuk keperluan komunikasi antara kantor yang satu dengan kantor yang lainnya, atau bisa juga antar organisasi. Sebuah surat dinas juga dapat disebut sebagai surat resmi karena dikeluarkan oleh instansi resmi pemerintahan. Namun, surat resmi belum tentu dapat disebut sebagai surat dinas. Fungsi surat dinas, selain menjadi alat komunikasi tertulis untuk menyampaikan pesan atau informasi, surat dinas juga memiliki beberapa fungsi tertentu. Di antaranya yang pertama, surat dinas sebagai duta atau wakil penulis untuk berhadapan dengan lawan bicaranya. Yang kedua, surat dinas sebagai alat pengingat karena surat dapat diarsipkan dan dapat dilihat kembali apabila sewaktu-waktu dibutuhkan. Yang ketiga, surat dinas sebagai pedoman kerja, seperti surat keputusan atau surat instruksi. Yang keempat, surat dinas sebagai bukti tertulis hitam di atas putih, terutama dalam surat perjanjian. Dan yang kelima, surat dinas sebagai alat bukti tentang yang dikomunikasikan. Yang selanjutnya sebagai bukti sejarah seperti pada surat-surat tentang perubahan dan perkembangan suatu instansi atau lembaga. Surat dinas tentu saja berbeda dengan menulis surat-surat lain. Surat dinas memiliki syarat dan ketentuan dalam menuliskannya. Yang pertama, surat resmi atau surat dinas harus memiliki maksud yang jelas. Setiap surat yang ditulis harus jelas bagi yang membaca. Yang kedua, surat resmi atau surat dinas harus memiliki bahasa yang lugas. Bahasa yang digunakan tidak berbelit-belit. Setiap kata yang digunakan mempunyai fungsi tertentu. Tidak ada kata yang berlebih atau tidak berfungsi. Yang ketiga, surat resmi atau surat dinas harus disusun dengan singkat supaya agar tidak menggunakan kertas yang terlalu banyak dan menggunakan waktu yang lama untuk membacanya. Yang keempat, surat dinas atau surat resmi harus memuat informasi yang lengkap. Informasi yang dituliskan harus informasi yang lengkap dan tepat. Yang kelima, surat resmi atau surat dinas harus menggunakan komunikasi yang sopan dan simpatik, dapat memberikan kesan yang menarik dan positif kepada pembaca sehingga pembaca termotivasi untuk menanggapinya dengan baik. Dan yang terakhir, yang keenam, surat resmi atau surat dinas harus memiliki format yang wajar dan menarik. Artinya, format yang dipilih, ukuran kertas, margin, susunan alamat, sehingga terlihat sebagai suatu surat yang terencana dan nyaman untuk dilihat. Itu saja penyampaian materi dari saya. Selanjutnya akan disampaikan oleh teman-teman. Jenis-jenis surat dinas. Yang pertama, surat permohonan. Surat permohonan berisi permohonan atau permintaan sesuatu kepada pihak lain. Misalnya, permohonan kepada seseorang untuk menjadi pembicara dalam suatu seminar, permohonan kepada pejabat untuk meresmikan suatu acara, permohonan untuk menyebarluaskan suatu informasi, permohonan izin, permohonan mutasi atau pindah tugas, dan permohonan peminjaman sesuatu. Yang kedua, surat pemberitahuan. Surat pemberitahuan berisi suatu pengumuman atau sosialisasi informasi baru yang perlu diketahui oleh pihak lain yang terkait. Surat ini sifatnya hanya mengabarkan suatu berita sehingga tidak perlu untuk ditanggapi dalam bentuk surat. Yang ketiga, surat keterangan. Surat keterangan berisi keterangan resmi tentang status atau kondisi seseorang atau barang yang dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang. Misalnya, surat berkelakuan baik, surat keterangan sehat terbebas dari narkoba, surat keterangan tidak mampu, dan surat keterangan pengalaman kerja. Surat ini biasanya dibuat oleh pimpinan atau pejabat tinggi dalam suatu institusi
atas permintaan seseorang yang berkepentingan dengan isi keterangannya. Yang keempat, memo dan nota dinas. Memo merupakan singkatan dari kata memorandum yang berasal dari kata memori yang berarti ingatan. Istilah nota berasal dari kata not yang berarti catatan. Memo atau nota dinas adalah surat khusus yang dipakai antar pejabat di lingkungan satu lembaga. Pemakaian memo tersebut berbeda dengan memo pribadi. Memo pribadi dipakai oleh perseorangan dan dapat dikirim kepada siapa saja asal orang yang dituju sudah kenal baik dengan pengirim memo pribadi. Sistematika penulisan surat dinas. Yang pertama, kepala surat. Kepala surat yang lengkap terdiri atas nama instansi, alamat lengkap, nomor telepon, nomor kotak pos, alamat kawat, dan logo perusahaan. Penulisan nama instansi hendaknya jangan disingkat. Yang kedua, tanggal penulisan surat. Tanggal surat ditulis lengkap, yaitu ditulis dengan angka, bulan ditulis dengan huruf secara lengkap, dan tahun ditulis dengan angka. Dan setelah tahun tidak diikuti tanda baca apapun. Sebelum tanggal tidak dicantumkan nama kota atau daerah karena nama kota dan daerah sudah tercantum pada kepala surat. Yang ketiga, nomor, lampiran, dan perihal surat. Kata nomor, lampiran, dan hal ditulis dengan huruf awal kapital yang diikuti dengan tanda titik 2. Yang keempat, alamat surat. Nama dari penerima diawali huruf kapital pada setiap unsurnya, bukan menggunakan huruf kapital seluruhnya. Untuk menyatakan yang terhormat pada awal nama penerima surat, cukup ditulis YTH. Penggunaan kata kepada sebelum YTH tidak diperlukan karena kata kepada berfungsi sebagai penghubung antar bagian kalimat yang menyatakan arah. Jika digunakan kata sapaan Bapak pada awal penerima, kata itu hendaknya ditulis penuh, yaitu Bapak. Kata saudara cukup ditulis SDR. Jika nama orang yang dituju bergelar akademik atau memiliki pangkat sebelum namanya, maka kata sapaan Bapak, Ibu, SDR tidak digunakan. Jika ditunjukkan nama jabatan seseorang, kata sapaan tidak digunakan. Yang kelima, isi surat. Isi surat terdiri dari 3 bagian, yaitu pembuka, isi atau inti, dan penutup surat. Usahakan untuk menggunakan bahasa yang formal. Yang keenam, nama pengirim. Nama pengirim ditulis di bawah tanda tangan di bawah salam penutup. Penulisan nama dapat mengikut sertakan gelar atau jabatan, tetapi tidak perlu menggunakan huruf kapital seluruhnya. Tidak perlu diberi tanda kurung di garis bawah dan tidak perlu diakhiri dengan tanda baca apapun. Tanda tangan diperlukan sebagai keabsahan surat. Yang ketujuh, tembusan surat. Kata tembusan ditulis dengan huruf awal huruf kapital dan diikuti tanda titik 2 tanpa digarisbawahi. Tembusan hanya digunakan jika surat itu memerlukan tembusan. Tembusan adalah pihak-pihak yang mendapatkan tembusan atau salinan surat selain yang dialamatkan. Ketentuan tembusan. Jika pihak yang diberikan tembusan itu lebih dari 1, hendaknya diberi nomor urut sesuai jenjang jabatan pada instansi itu. Jika tembusan hanya 1, tidak perlu diberi nomor. Pihak yang diberikan tembusan hendaknya nama jabatan atau nama orang dan bukan nama kantor atau instansi. Dalam tembusan tidak perlu digunakan ungkapan kepada YTH atau YTH. Di belakang nama yang diberi tembusan tidak perlu diberi ungkapan untuk perhatian, untuk menjadi perhatian, sebagai laporan atau ungkapan lain yang mengikat. Dalam tembusan tidak perlu dicantumkan tulisan arsip atau tertinggal karena setiap surat resmi atau dinas itu harus memiliki arsip. Dan yang terakhir, inisial. Inisial sandi ditempatkan pada bagian bawah kiri di bawah tembusan. Inisial merupakan tanda pengenal yang merupakan singkatan nama pengonsep dan pengetik surat. Contoh, AB atau CDAB. Singkatan nama pengonsep Arjuna Bayu. CD singkatan nama pengetik Khairul Dimas. Penulisan surat dinas yang baik dan benar.
Surat yang baik dan benar adalah surat yang disusun dan ditulis mengikuti syarat-syarat, yaitu yang pertama, tidak mengandung makna ganda, yang kedua, antara penerima dan pengirim memiliki maksud yang sama, ketiga, sederhana, keempat, tepat menggunakan kata dalam pemakaiannya, dan yang kelima, tulisannya tersusun rapi dan berurutan. Kamus Besar Bahasa Indonesia, surat statuta adalah anggaran suatu organisasi. Sedangkan pengertian secara umumnya, surat statuta itu adalah surat yang dibuat berdasarkan undang-undang dan sebuah peraturan serta ketentuan lain yang dapat menjadikan pedoman, dasar hukum, atau landasan pijak bagi pembuatan surat tertentu. Yang pertama yaitu memiliki konsideran pertimbangan, yang kedua memiliki diktum, yang ketiga memiliki bentuk tertentu seperti norma hukum de wetting, yaitu untuk umum dan berlaku untuk selamanya selama belum dicabut. Yang kedua yaitu norma hukum individual atau konkret, yaitu berlaku untuk seseorang yang bersifatnya konkret dan berlaku untuk sekali. Demikian materi yang dapat kami sampaikan. Mohon maaf apabila ada kekurangan. Sampai bertemu lagi di lain kesempatan. Semoga kita semua selalu dalam keadaan sehat walafiat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.